Hari ini tanggal 14 Juli 2021, hari ketiga bapak gua meninggal dunia. Gua sengaja buat konten ini buat mengenang almarhum. Bapak dan emak gua terpapar COVID-19 dan harus isolasi mandiri di rumah. Setiap hari gua dan istri sempetin video call mereka karena gua juga lagi isoman sama istri. Kita selalu saling tanya keadaan kita masing-masing. Di sana mereka dipantau dokter puskesmas dan diurus sama kakak perempuan gua dan tetap sesuai prokes. Hari ke hari keadaan bapak, emak semakin membaik, tapi bapak kondisinya semakin menurun saat isoman di hari ke-10 sampai akhirnya di hari ke-12 saat gua dan istri video call mereka ba'da maghrib. Keadaan bapak semakin memburuk dan kakak ipar gua nyaranin biar bapak dibawa ke RS. Tapi ambulans saat itu semua full dan gak ada yang ready. Istri gua nelponin ke beberapa kontak ambulans dan nge-share di medsos untuk info ambulans. Singkat cerita, kakak perempuan gua nekat mau bawa sendiri mobilnya dengan APD. Keadaan di sana sangat panik. Sedangkan keadaan gue di sini baru pemulihan pasca COVID. Sempet di benak gue mau nekat ke sana dan bawa bapak ke RS. Tapi Allah berkehendak lain. Kakak gue video call dan nangis-nangis. Kakek udah nggak ada om, kakek udah nggak ada. Gue nggak percaya. Coba dong Nun, dicek nadinya, jantungnya. Gue bilang ke kakak gue, udah gak ada om, kakek udah gak ada. Oke, gue coba tetap tenang. Tapi istri gue udah nangis-nangis, yang akhirnya gue ikutan nangis. Karena istri gue emang deket banget sama bapak emak gue. Singkat cerita, kakak gue hubungi puskesmas untuk mastiin keadaan bapak. Otak gue dan istri blank seketika, walaupun kita berusaha tenang dan terus istighfar. Gue gak mau kabarin kerabat dulu karena gue takut bapak cuman koma. Beberapa lama kemudian dikabarin tim nakes puskesmas di sana menyatakan bapak gue beneran udah gak ada. Air mata ini gak bisa ketahan, perasaan campur aduk saat itu. Dan di sini gue dan istri siap-siap ke sana ditemenin Om Chandra, sepupu gue, karena gue masih takut kalau gue nyetir sendiri dengan keadaan gue saat itu. Saat kita di jalan, Koko Enda, sepupu gue, telepon katanya mobil jenazah udah sampai ke rumah duka. Cepetan kesini bang, keburu bapak dibawa ke pemakaman. Karena kebetulan rumah dia lebih dekat dari rumah duka. Singkat cerita, sesampainya di sana suasana haru udah terasa banget. Gua lihat emak gua duduk di pojok sofa. Dia gak nangis, cuma bengong aja. Oh iya, sebelum gua berangkat ke rumah duka, gua video call emak gua. Emak gua bilang saat sekaratul maut, tangan bapak pegang dada dan yang satunya tarik tangan emak terus digenggam kenceng banget. Terus emak gua nuntun asyhadu alla ilaha illallah. Bapak kesedek 3 kali dan langsung udah pergi untuk selamanya. Setelah beberapa saat, adik ipar gue, Enggai, datang mau ke rumah, maksa mau ikut ke rumah duka, tapi dilarang sama istri gue karena istrinya lagi hamil dan disuruh video call aja ke nenek. Saat video call sama Enggai, nenek ngomong, "Enggai, akek ninggalin nenek masa? Dia gak mau bareng-bareng lagi sama nenek. Dia gak semangat Enggai, nenek ditinggalin." Enggai sampai gak bisa ngomong apa-apa karena dia memang sedih dan juga karena emang Enggai itu deket juga sama orang tua gue. Singkat cerita, bapak pun langsung divisum untuk keperluan medis dan pemakaman. Dan akhirnya bapak siap untuk dibawa ke pemakaman untuk dilakukan proses pemandian sesuai protokol COVID. Saat ambulans mau jalan, emak gue berdiri di depan pagar rumah ngelambain tangan.
dah ake, nenek di rumah nggak bisa anterin ake ya. Aduh sedih banget di situ gue. Di perjalanan arah pemakaman, gue bilang sama istri, abah sedih banget Mi, abah nggak bisa sholatin bapak. Istri gue bilang, sabar ya Mbak, nggak apa-apa kan keadaannya emang begini. Iya Mi, air mata gue ngembeng sepanjang perjalanan. Singkat cerita, kita sampai di pemakaman dan kita nunggu almarhum untuk proses pemakaman. Setelah siap, alhamdulillah banget, petugas ambulan samperin gua dan bilang silakan kalau keluarga mau sholatin dulu, tapi jenazahnya di ambulan. Seketika hati gua berdebar banget. Gua langsung ambil wudhu dan gua langsung pimpin sholat jenazah almarhum. Saat pimpin sholat jenazah, dari takbir sampai salam, suara gua gemeter dan air mata terus keluar. Pak, ini hadiah dan bakti Iyas yang terakhir saat jenazah Bapak masih di dunia ya Pak. Semoga kita bisa ketemu di surga nanti. Akhirnya almarhum siap untuk dikebumikan. Dan gue tanya lagi ke istri, nih nanti abah boleh azan gak ya kira-kira? Alhamdulillah dari petugasnya, gue boleh azanin bapak gue dengan jaga jarak. Saat azan pun hati gue rasanya gemeter, hancur, betapa sedihnya lihat orang yang udah didik gue dari kecil sampai sekarang. Setelah azan, gua, istri, sepupu, abang-abang gua, kakak-kakak gua berdoa sebelum ninggalin almarhum sendirian di makam. Semoga Bapak dapat tempat terbaik di sana ya Pak. Semoga kubur Bapak lapang dan jadi taman surga. Terima kasih buat kalian yang udah mau dengerin cerita gua sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari COVID-19. Amin. Tetap jaga prokes ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.